Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menguji hasil skripsi Anda pada siang hari ini. Judul Anda ini kan tentang pemberian ekstrak cacing tanah ya. Dari spesies apa ya? Peretima javanica, Pak. Ya. Kenapa tidak menggunakan Lumbricus terrestris? Soalnya Lumbricus itu kan sudah pernah diteliti dan kita mau mencari referensi obat untuk demam tipoid dengan jenis cacing tanah yang berbeda, seperti itu. Untuk Lumbricus ini sudah diteliti. Iya, sampun. Pengaruhnya terhadap sudah ya. Sampun. Dan Anda di pembahasan sudah Anda bandingkan? Oh, untuk perbandingannya dengan Lumbricus tidak, Pak. Soalnya saya tidak menyangkutkan dengan Lumbricus. Ya, jadi sebaiknya penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan mirip itu dicantumkan dalam pendahuluan. Okay. Jadi dengan demikian starting point-nya itu lebih jelas. Jadi ini dulu sudah diteliti sudah sejauh mana dengan spesies yang berbeda dan sekarang dilakukan penelitian dengan spesies yang lain. Ya, itu masukan pertama. Kemudian hipotesis Anda itu kan menyatakan bahwasanya ini tidak toksik. Ya, tidak toksik. Tidak toksiknya itu seberapa restan konsentrasinya? Itu sampai mencapai dosis 5.000 itu tidak menyebabkan efek toksik di organ ginjal maupun hati dengan parameter yang ada seperti morfologinya, terus kemudian faalnya, histopatologinya itu tidak menyebabkan efek toksik. Anda bisa melihatkan ke saya di halaman berapa dari gambar sekian banyak itu? Untuk yang hasilnya itu untuk yang untuk morfologi itu ada pada halaman 52 untuk morfologi. Yang pertama itu kan ada tentang itu Pak, hasilnya itu kan yang diuji mengenai pengamatan gejala toksisitas. Itu halaman 50 hasilnya. Ya. 52 itu kan data. Ya. Maksudnya foto. Oh, fotonya ada di lampiran, Pak. Ada di lampiran, Pak. Halaman di lampiran berapa? Halaman 104. Oke. 104. Oke, bisa Anda jelaskan? Nah, yang pertama itu kan pengamatan mengenai morfologi itu meliputi parameternya warna organ dan juga berat relatif organ. Nah, untuk yang warna organ dia itu kan memiliki warna merah kecoklatan. Nah, itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Hani dan Fitmawati bahwa organ yang normal itu memiliki warna merah kecoklatan. Nah, serta memiliki berat organ itu sekitar yang untuk ginjalnya itu dia satunya itu antara 1,2 sampai 1,3 itu sudah sesuai dengan teori. Terus kemudian untuk hati juga warnanya sesuai dengan teori merah kecoklatan. Dan juga hasil analisis dari berat relatif organ itu menyatakan bahwa pemberian ekstrak cacing tanah itu berpengaruh secara tidak signifikan terhadap berat relatif organ. Ya, merah kecoklatannya ini kalau saya lihat istilahnya pekat sekali ya. Kan merahnya itu ada gradasi ya. Iya. Anda bandingkan dengan normalnya di mana? Yang di sebelah kanan itu? Bukan, itu Bapak ada di teori halaman. Nah, itu begini. Ini sebenarnya kekurangannya itu pada perbandingan normalnya.
harusnya dalam gambar morfologi organ ini Anda bandingkan antara hasil pemotretan Anda setelah treatment dengan hasil pembedahan untuk tikus yang tidak diapa-apakan, yang sehat. Sehingga dengan membandingkan gambar keduanya, foto keduanya, itu langsung bisa dikomparasikan secara langsung. Itu Bapak ada di kelompok kontrol. K negatif itu untuk kelompok kontrol yang tidak diinduksi oleh ekstrak cacing tanah. Bisa dilihat bahwa dia itu memiliki warna yang sama. Yang kamin, nah Ya. itu kelompok kontrol yang tidak diberikan induksi ekstrak cacing tanah. Sampai di T4. Ginjal Bapak. Yang sebelah kiri ginjal, yang sebelah kanan hati. Iya, artinya kanan hati. Ya, ada sampai P4 ini maksudnya. G sampai P4. P4 itu dosis maksimumnya yaitu 5.000. Nah, sampai 5.000 posisinya sama. G. Nah, kalau ditingkatkan kira-kira sama enggak? Ditingkatkan, dikalikan. Dari 5.000. Oh, ditingkatkan lagi. Kan ini induksinya cuma satu Iya. kali Pak. Induksinya satu kali cumaan. Dan diamatinya Iya. setelah 14 hari. Gitu. Ya, variasi P1 sampai P4-nya berapa saja? Yang P1 itu 50, yang P2 itu 300, yang P3 itu 2000 dan P4 itu 5000. Itu yang saya maksud. Iya. Kalau lebih dari 5.000 kira-kira bagaimana? Berdasarkan ketentuan dari 7.000 apa 10.000? berdasarkan ketentuan dari BPOM itu batas maksimum yang dapat diinduksikan ke dalam tikus itu sampai 5.000 Pak. Jadi ada batasnya. Jadi nggak boleh melebihi sama 5.000. Itu ada di teori. Halaman berapa itu? Karena dengan begini ini tidak bisa melihat maksimalnya apa itu istilahnya toleransi terhadap ekstrak. Halaman itu Bapak halaman 12. Halo. Halo. Ya, wajar karena jarak-jarak sehingga Nggih. putus dan apa. Oke. Halaman berapa tadi? Halaman 12 Bapak. Halaman 12 ya. Nggih. Sekali. Halaman 12. Ya, di sana disebutkan gimana? Nah, di sini disebutkan uji tidak perlu dilanjutkan dengan menggunakan dosis bahan uji yang lebih tinggi apabila sampai dosis 5.000 tidak menimbulkan kematian. BPOM tahun 2014. Ya, istilahnya belum ada penelitian yang di atas 5.000 ya. Ya, untuk sekarang sudah ada itunya Pak, pembatasan untuk ujinya. Gitu. Jadi sampai dibatasi sampai 5.000. Ya, tidak menimbulkan kematian. Uji tidak perlu dilanjutkan dengan menggunakan dosis lebih tinggi dari 5.000 sampai 5.000 pada tikus tidak menimbulkan kematian ya. Baik, sebenarnya ini menarik kenapa? Karena 5.000 itu batasan yang masih ditoleransi, buktinya hasilnya itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan warna dan
pada ginjal dan hati ya. Nggih. Nah, sekarang dari Anda sendiri, ini kan tujuannya kan toksisitas akut ya. Berarti piring 5 ini aman ya untuk semua dosis. Nah, berdasarkan hasilnya tadi kan sudah didapatkan bahwa LD50-nya itu kan lebih besar daripada 5.000. Nah, itu berdasarkan klasifikasi dari obat, sediaan obat itu kan diklasifikasikan sebagai praktis tidak toksik. Jadi hingga dosis 5.000 itu aman, gitu Pak. Ya, artinya kan pemberian dosis untuk manusia kan nggak mungkin sampai sekian loh. Nggih. Ya, artinya dosis yang diberikan kepada manusia untuk semua jenis bahan yang berasal dari cacing itu aman. Iya, aman Bapak. Untuk hati dan Ya, untuk hati dan ya. ginjal. Untuk lumbricus siapa? Lumbricus terrestis. Apakah hasilnya juga tidak sama? Ya, untuk Lumbricus itu juga aman, tetapi untuk dosisnya itu saya kurang tahu sampai berapa. Nah, itu yang harusnya menjadi awal dari pendahuluan ya, nanti ditambah ya. Nggih. Disampaikan alasannya itu menjadi wacana awal untuk penelitian Anda lebih lanjut. Karena ini kan sebenarnya sudah pernah dilakukan tapi pada spesies yang berbeda. Oke, sekarang untuk rumusan pertama, apakah pemberian ekstrak cacing dengan dosis akut dapat menimbulkan gejala toksisitas? Jawabannya apa? Tidak Pak, berdasarkan itu rubrik yang sudah ada itu menunjukkan bahwa tikus itu tidak mengalami sakit dan tidak mengalami stres setelah diinduksi oleh ekstrak cacing tanah. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh toksisitas akut ekstrak cacing tanah terhadap morfologi I? Nah, untuk morfologi kan ada dua parameter. Yang pertama itu warna organ dan juga berat relatif organ. Nah, untuk yang warna organ sudah sesuai. Terus kemudian yang berat relatif organ berdasarkan hasil analisis juga membuktikan bahwa tidak berpengaruh secara tidak signifikan. Oke, yang ketiga terhadap faalnya sekarang. Dari mana Anda bisa ngecek faal? Itu berdasarkan uji bioklinis. Nah, untuk yang ginjal itu ada uji BUN sama uji kreatinin. Sedangkan hati itu ada uji SGOT dan SGPT. Hasilnya bisa dilihat pada halaman itu Bapak, halaman 54. 54. G. Ya. Dan dijelaskan di analisisnya itu pakai grafik regresi linear halaman 55. Ini hasil faal ini ya. G. Nilai normal 18 sampai 25. Sedangkan P2 BUN-nya itu 46,8. Nah, berdasarkan teori itu artinya yang dalam ringnya itu BUN ya, itu hanya P2 yang di luar, yang istilahnya itu melebihi. Tapi berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, itu peningkatan BUN itu baru mengindikasikan terjadinya kerusakan itu ketika mencapai 10 kali lipat dari batas normal. Seperti itu. Jadi kalau cuma peningkatannya 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat itu belum mengindikasikan adanya toksisitas. Seperti itu. Ya. Jadi di sini
hanya B2N saja ya. Untuk P2 ya, untuk P2. Untuk yang perlakuan yang lain malah tidak. Artinya semua dalam range normal kan. Nah, pertanyaannya, kok bisa dengan 300 mg itu justru memberikan hasil yang di luar range dari batas normal dibanding dengan yang 2000 dan 5000? Itu berkaitan dengan kondisi tikusnya sendiri, Bapak. Jadi kan dapat dilihat juga parameter yang lainnya ketika SGOT dan SGPT itu juga meningkat. Maksudnya pada perlakuan P2 dia itu kan juga mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan sama yang lainnya. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi akibat dari kondisi tikusnya yang berbeda. Kalau Anda lihat SGPT-nya itu yang tertinggi malah P4. Iya. Ya artinya kan tidak selalu. Hanya saja di sini memang di antara semua data 4 ini, 3 di antaranya itu tertinggi ada di P2. Berarti faktornya apa ya? Bisa juga gara-gara itu kan sebenarnya BUN itu tidak hanya diproduksi di dalam ginjal, diproduksi di dalam hati BUN. Nah, tapi diekspresikan lewat ginjal sama diekspresikan lewat hati. Nah, ya kalau itunya, ya maksud saya begini, BUN, kreatin, SGOT itu semua kan dari semua perlakuan kan ada respon. Ya, parameter utamanya di kambing itu sebagai perbandingan. Secara lab itu nilai normalnya itu. Nah, fenomena menarik adalah di P2 ini. Berarti jadi jangan kemudian Anda sampaikan BUN yang tidak tidak, karena semua respon. Hanya saja kenapa diagnosis 300 mg memberi yang fantastik dengan 5.000 dan 2.000. Berarti itu berkaitan dengan kondisi dari ginjalnya itu. Berarti si ginjal itu mengalami penurunan filtrasinya. Berarti ginjalnya mengalami masalah. Bisa, tapi dalam taraf yang masih kecil. Ya. Nah, itu artinya berarti khusus P2 itu tikus-tikusnya ini mengalami masalah. Berapa ulangan sih? Ada 5 kali ulangan. Oh, untuk yang uji faal, bukan Bapak, yang uji faal itu hanya 1 kali ulangan. 1 tikus? Iya. 1 tikus. Wah, ini sesuatu yang kemudian hanya diujikan pada 1 organisme saja, ini tidak bisa kemudian menjadi faktor yang bisa digeneralisasi. Ini berarti kasus ini. Tikusnya itu berarti sudah memang bermasalah. Makanya kenapa ada ulangan? Itu kan untuk meminimalisir, sehingga kalau terjadi sesuatu kasus di satu, maka ulangan inilah yang akan mengcover. Itu harus masuk di pembahasan. Masuk di pembahasan. Sudah ada berapa masukan dari saya tadi? Sudah ditulis semua? Iya. Ya, nanti pada waktu revisi harus sudah ditulis semua itu ya. Di tadi itu yang belum berisi. Jadi juga terus tadi 4 masukan saya ya. Jadi